Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari ke-11. Perkenalkan, nama saya David Aprinsya. Saya di sini hanya ingin berbagi, belajar berbicara di depan kamera supaya saya bisa jauh lebih jago untuk menyampaikan aspirasi saya dimanapun saya berada. Oke, hari ini kita akan ngomongin soal konsistensi. Konsistensi itu emang susah. Kebanyakan ya saya sendiri juga termasuk adalah orang-orang yang susah untuk konsisten pada satu satu hal berturut-turut sepanjang waktu, sepanjang hari gitu. Nah, eh, salah satu alasan saya membuat video ini setiap hari, hampir setiap hari, memang setiap hari sih, adalah pengen konsisten melakukannya sampai saya benar-benar akhirnya itu menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa konsisten ini perlu kita latih? Karena gini, tubuh kita itu tuh perlu yang namanya penyesuaian yang cukup untuk bisa menjadikan itu sebuah kegiatan yang di luar di alam bawah sadar kita. Contohnya gini, eh makan makan anggapnya kita keluar keluar daerah kita lah. Saya adalah orang Sumatera, Bengkulu Bengkulu Selatan khususnya. Saya pertama kali datang ke Jawa itu ke Bandung, setelah itu ke Jogja. Nah, pertama kali saya datang ke Bandung dan pindah juga ke Jogja, hampir beberapa bulan tuh saya itu kan biasanya makan tuh ya makan gulai, makan makanan pedas, makan santan gitu. Rasanya ya menurut kami rasanya ada lebih lebih beragam lah. Nah, pindahlah saya ke Jogja dan Bandung waktu itu. Satu tiga mingguan di Bandung, pindah ke Jogja karena mau mencari tempat kuliah waktu itu. Nah, selama saya mencari kuliah itu, perut saya itu benar-benar nggak bisa menerima kondisi makanan yang ada di Bandung dan di Jogja ini. Setiap hari saya mencret, seriusan itu mencretnya setiap hari beneran. Sampai akhirnya saya pulang lagi karena udah mau persiapan untuk ngurusin berkas dan lain-lain. Pulang, akhirnya perut saya normal lagi. Tapi kan saya akhirnya kuliah di Jogja tuh. Nah, kuliah di Jogja dan keadaan saya masih terbiasa, sangat terbiasa dengan masakan-masakan terutama ibu saya ya, karena setiap hari pasti ibu saya masak emak saya gitu. Nah, waktu itu perlu penyesuaian beberapa bulan. Akhirnya saya bisa menerima masakan Jawa yang lebih manis, yang bumbunya tidak terlalu banyak. Bahkan ketika masuk ke rumah makan Padang pun waktu itu ya nggak kayak makanan Padang, nggak kayak makanan gulai emak saya gitu. Emang rasanya memang beda banget. Kuahnya cair, pedasnya nggak terlalu dapet gitu, gurihnya nggak dapet karena santannya juga kedikitan. Banyak lah yang enggak ini. Nah, sekarang saya sudah hampir berarti dari 2011 sampai sekarang 2025, itu saya 14 tahun merantau. Alhamdulillah semua makanan yang ada di Bandung, di Jogja, dulu saya nggak bisa makan gudeg itu manis segala macam gitu. Ada yang gurih juga sih sebenarnya, tapi tetap aja saya nggak bisa makan itu. Habis itu mencret, habis itu diare, habis itu bla bla bla, banyak banget lah. Susah banget menyesuaikan perut saya. Nah, sampai akhirnya ya dibiasakan. Akhirnya kan kalau waktu itu tuh makannya biasanya Indomie ini, atau di Burjo itu ya masih masakan sambal-sambalan yang ada di di warungnya, di wartegnya itu. Terus makan goreng-gorengan aja, gorengan telur goreng lah, ada sambelnya, pecel lele gitu-gitu kan. Nah, ya
seiring berjalannya waktu nyoba-nyoba akhirnya tuh tetap terbiasa juga. Nah begitu juga dengan konsistensi. Kalau saya nggak konsisten untuk makan makanan yang ada di Jawa ini, ya mungkin perut saya sampai hari ini tidak bisa menerima masakan makanan ini. Tapi alhamdulillah sejak saya ya beberapa tahun ini ya saya tidak ada kendala apapun dengan masakan. Bahkan saya lebih tidak picky untuk makan dibandingin keluarga, ya istri saya dan orang lain yang di sekitar saya. Jadi ya saya lebih bisa nerima. Tapi ya saya bukan, kalau lagi nggak mood ya emang nggak mau makan itu, nah itu aja. Bukan emang nggak bisa makannya, saya emang nggak suka biasanya, bukan nggak mau, bukan karena tidak bisa makan. uh, dulu konsistensi itu perlu dibangun terus menerus. Kebiasaan kita, kebiasaan saya membuat video seperti ini setiap hari ya emang harus dilatih. Jangan biarkan tubuh kita kaget. Atau kalau di buku Atomic Habit itu tuh ya perubahan itu tuh terjadi 1% per hari. Kalau kita mau melakukan perbaikan setiap hari 1% aja, di akhir tahun kita akan lebih baik 30 kali lipat, 360 kali lipat lebih baik daripada awal kita, atau 365% dibandingin kita yang di awal tahun. Ya perubahan itu tidak bisa instan. Perubahan itu harus dicoba dilakukan terus menerus sampai kita bisa berhasil. Nah contoh nyatanya lagi itu adalah saya ketika mulai lari jarak jauh atau sekarang running ya istilahnya yang lagi ramai gitu. Dulu lari 5 menit aja itu udah ngos-ngosannya minta ampun, udah nggak mau lagi karena napasnya engap, kakinya pegel banget gitu. Nah saya mulai cari cara gimana ya caranya supaya saya itu bisa nyaman berlari, sampai akhirnya saya mencoba caranya itu per minggu dinaikin 1 menit. Jadi di awal saya mulai berlari itu 2 tahun yang lalu, sampai akhirnya saya sekarang bisa sampai 15 kilo tanpa henti, tanpa merasakan kelelahan yang berlebihannya. Nah itu tuh 2 tahun yang lalu tuh saya nyoba 10 menit dulu sehari, setiap hari. Emang running streak lah bahasanya kalau sekarang. Kalau dulu emang kayak saya nggak berhenti sama sekali. Jadi 10 menit sehari, setiap hari. Nah di minggu berikutnya saya tambahin jadi 11 menit. Nah, kan dari 10 ke 11 itu tuh sebenarnya itu kalau dilari itu tuh nggak terlalu signifikan rasanya. Jadi tuh ya saya ngerasainnya ya emang ya udah nambah semenit aja, nambah sedikit aja effortnya. Dari awalnya 10 menit yang emang ngap banget, terus nambah 1 menit lagi jadi 11 menit. Minggu berikutnya naik lagi jadi 12 menit, minggu berikutnya jadi 14 menit, sampai akhirnya saya terbiasa untuk latihan lari setiap hari itu 30 menit sehari. Itu hampir 6 bulan saya melakukannya, jadi bisa terbiasa. Nah di waktu yang ke 6 bulan itu ya emang sudah nyaman aja lari itu tuh nggak ada rasa ngos-ngosan banget, capek banget segala, atau apa ya sampai tubuh itu nolak, enggak. Jadi itu lebih sudah terbiasa dengan cara ini, berlari setiap hari nambah 1 menit per minggu, sampai akhirnya saya mulai ikut lomba-lomba yang akhirnya sekarang 10 kilo bisa saya selesaikan. Dan insya Allah sih bulan April ini saya akan coba Virgin Half Marathon. Semoga akhir tahun ini juga di Oktober atau Desember bisa full marathon. Kenapa saya tidak terburu-buru untuk langsung melangkah dari 5 ke 10, dari 10 sampai ke half marathon itu sekitar berarti saya setahun tuh. Saya mencoba untuk latihannya. Kenapa tidak? Karena beberapa teman saya ya baru latihan 3 bulan bahkan 6 bulan, atau 6 bulan itu mereka udah berani untuk ikut half marathon. Sedangkan saya nunggu sampai 1 tahun dulu nih baru mau nyoba Virgin Half Marathon, karena saya ngerasa kalau saya akhirnya nyoba langsung nyebur half marathon atau marathon dalam waktu 6 bulan, saya takut tubuh saya kaget sampai akhirnya saya terlalu capek dan effortnya terlalu berlebihan.
akhirnya saya trauma untuk ikut lari lagi. Saya menghindari hal itu. Nah, makanya setiap hari ya saya berlatih hampir setiap hari. Kalau kalau dulu emang setiap hari running streak, kalau sekarang itu ada dibantu jam Garmin, ada menu latihannya, jadi saya bisa latihan sesuai sesuai kemampuan saya dengan interval, ada apa speed session dan lain-lain. Tapi itulah konsistensi itu perlu dibangun. Apakah itu nyambung dengan makanan atau nyambung dengan cara kita berolahraga, ya emang harus dimulai makan sedikit demi sedikit atau lari 1 menit per 1 menit, yang dimana kita nyaman untuk mencoba itu, dan supaya tubuh kita tidak capek akhirnya trauma. Itu aja sih dari saya hari ini, semoga bermanfaat, semoga ini juga jadi apa ya, sharing saya yang bisa konsisten juga untuk teman-teman semua. Walaupun tidak ada yang nonton ya nggak masalah, ini cuma latihan aja. Terima kasih. Assalamualaikum.